Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dan dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Sadila Septiana Nurrahma. Kali ini saya akan mendongeng legenda tentang calon arang dari Pulau Dewata Bali. Di Kerajaan Daha, Kediri, pada masa pemerintahan Raja Airlangga yang arif dan bijaksana, hiduplah seorang janda yang sangat bengis bernama Calon Arang. Ia tinggal di Desa Girah. Calon Arang adalah penganut aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan dengan memakai ilmu gaib. Calon Arang mempunyai putri bernama Ratna Manggali. Karena usianya yang sudah cukup dewasa, Calon Arang tidak ingin Ratna Manggali menjadi perawan tua. Ia pun mencari cara agar Ratna Manggali segera mendapatkan jodoh dan segera menikah. Tetapi karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Desa Girah. Tak ada satupun pemuda yang dapat memperistri Ratna Manggali. Hal itu membuat marah Calon Arang. Ia pun berniat untuk menghukum warga Desa Girah. Kerahkan semua cantrik, cari gadis perawan hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, gadis perawan itu sudah harus dibawa ke Candi Durga. Dan dengan mudah, cantrik-cantrik itu berhasil membawa gadis perawan ke Candi Durga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa salahku? Tolong jelaskan dulu. Lepaskan aku. Dosang Betare Durga, Sang Dewi Angkara Murka, ku persembahkan gadis perawan untukmu. Jadikan aku wanita yang tak tertandingi. Jadikan pageblok di desa ini panen yang gagal, wabah dan warga yang menderita. Silahum ramat siden. Betari Durga wedaning weda angkara. Son mamuji pamuji engson marang Sang Betari Durga kacipta dadi. Tuah calon jahat arang pun menjadi kenyataan. Desa Girah diterjang banjir dari luapan air Sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air tersebut akan sakit dan menerima ajalnya. Akibat ulah calon arang tersebut, Desa Girah semakin menderita. Pagi sakit, sore meninggal. Tak ada satupun obat yang dapat menanggulangi wabah tersebut. Mendengar kejadian itu, Prabu Airlangga marah besar. Ia pun berniat untuk menangkap calon arang. Tetapi Prabu Airlangga sadar bahwa calon arang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ia pun meminta bantuan, yaitu bantuan Empu Barada. Untuk dapat mengalahkan calon arang, kita perlu menggunakan kasih sayang. Kekesalan calon arang disebabkan karena tak ada satupun orang yang dapat memperistri Ratna Manggali. Kuperintahkan muridku Paula agar kau senantiasa membantuku untuk mengalahkan calon arang dengan cara memperistri Ratna Manggali. Sekaligus kamu dapat memperdalam dan menyempurnakan ilmumu. Setelah itu, Empu Bahula datang ke Desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. Calon arang pun bahagia. Pernikahan antara Empu Bahula dan Ratna Manggali pun dilangsungkan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Di sisi lain, Empu Bahula memanfaatkan suasana untuk melaksanakan tugasnya. Empu Bahula pun bertanya kepada istrinya, apa yang membuat Ratna Manggali begitu sakti? Istrinya pun menjawab bahwa kesaktian calon arang terletak pada kitab sihir yang ia gunakan. Amarah calon arang meledak ketika mengetahui kitab miliknya hilang.
Gali! Siapa yang telah mencuri kitabku? Pasti suamimu Bahula. Dasar manusia tak beradab, tikus busuk, pengkhianatan, penipu. Apakah itu cara seorang kesatria dengan cara mencuri diam-diam seperti tikus busuk yang mengendap-endap di bawah meja? Bahula, kau akan mati di tanganku. Calon Arang, kuperingatkan, bertobatlah atau selamanya kau akan tersiksa. Perkataan dan perbuatan nistamu tak dapat terampuni. Hei Empu Barada yang sok suci, yang suka mengajarkan kitab suci, berkhotbahmu tidak lebih baik daripada televisi. Hai pangeran berjubah yang maling atas nama Tuhanmu, kau bisa memperdaya muridku, tapi tidak denganku, calon Arang. Sewaktu menghadapi Empu Barada, tubuh calon Arang mengeluarkan silatan api, begitupun kedua matanya. Empu Barada menghadapinya dengan tenang. Lalu ia membaca mantra agar dapat mengembalikan silatan api tersebut ke tubuh calon Arang. Tubuh calon Arang sudah tidak ada mantra, tetapi dia juga sadar bahwa mantra tersebut sudah tidak ada padanya. Maka tubuh calon Arang berubah menjadi abu dan tertiup angin menuju laut selatan. Desa Girah menjadi aman dan tentram seperti sedia kala. Nah, begitulah cerita dari legenda calon Arang, sang pemuji Dewi Durga. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.